menciptakan makhluknya yang namanya manusia itu lebih tinggi derajatnya dibanding dengan ciptaan Allah yang lainnya. Kalau manusia beda sama malaikat, sekalipun malaikat diciptakan oleh Allah juga, binatang pun juga begitu. Meski sedikit ada persamaan, tetapi manusia lebih sempurna dibanding yang lainnya. Nah, kalau malaikat diberi akal namun tidak diberikan nafsu. Kalau malaikat selalu benar, maka nggak istimewa. Kalau malaikat nggak pernah salah, wajar, karena material nggak perlu, seksual nggak perlu, sama duit budak, sama perempuan kagak open. Nah iya, malaikat. Lalu ada makhluk Allah yang namanya binatang, diberikan otak tapi tidak diberikan akal. Sapi kalau udah lihat rumput nggak pakai nanya, ini rumput halal apa rumput haram, betul. Nah iya, ayam jago kalau udah datang syahwatnya, masya Allah, nggak pakai lihat lagi tuh, ini banyak orang apa kagak. Nah kita manusia, makhluk paling sempurna, paling komplit, paling kompleks, diberikan akal, diberikan nafsu. Setiap hari terjadi pergolakan perjuangan antara bisikan akal dan bisikan nafsu. Kadang akal menang, kita naik jadi malaikat, hanya wujudnya manusia. Kadang nafsu menang, kita turun jadi binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang, bahkan bisa lebih puas daripada binatang. Percaya nggak? Sebuas-buasnya sapi paling cuma makan rumput, tapi kalau manusia udah puas, aspal dimakan, kabel telepon dimakan, sampai besi pipa doyan. Tuh manusia. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan 3 pesan hadis yang bukan saja teruntuk Ananda yang pada saat ini di Hitan, namun untuk kita semua yang hadir di sini, karena begitu penting bagi kita dalam membangun sebuah pilar-pilar ekonomi Islam. Rasulullah pernah bersabda kala itu, amantu billah mustaqim. Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, jelaskan kepadaku apa itu Islam. Dengan penjelasanmu maka aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun tentang apa itu Islam. Maka Rasul menjawab pertanyaan itu, amantu billah mustaqim, berimanlah kepada Allah dan jujurlah dalam imanmu. Have faith in your God and be honest in your fights. Bahasa Inggrisnya gitulah kira-kira. Yang nggak ngerti udah dengerin aja dah. Ini hadis yang pertama yang menjadi pegangan kita dalam membangun pilar-pilar ekonomi Islam, dan hadis ini juga yang menjadi dasar kita untuk menjadi la'alakum tattaqun. Ada orang nggak ada orang, dilihat orang nggak dilihat orang, kita jujur dengan iman kita. Pun hadis ini juga yang menjadi dalil bagi kita untuk merasa cukup dengan yang halal-halal saja. Dalam konteks ini mengapa beriman dan harus jujur? Pertama, karena Allah lihat kalau kita melakukan yang haram. Kedua, kita yakin dan beriman bahwa rizki ini sudah ada yang ngurus, namanya Allah. Sayyidina bin Abi Thalib pernah berkata, jangan khawatir dengan 2 hal. Yang pertama, jangan merasa khawatir dengan kematian. Ngapain kita khawatir sama mati? Udah ada jadwalnya mati. Kalau belum jadwalnya mati, kita nggak bakalan mati, nggak bakalan, percaya. Yang dalam Al-Quran Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut, enjoy life, be happy, gitu aja. Nggak usah kita hitung berapa hari lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi kita mau mati. Udah ada yang sakit lama kagak mati-mati, bener nggak? Lah yang seger buger tiba-tiba tit aja, betul, slow aja men. Yang kedua, jangan pernah khawatir oleh rezeki, karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, tidak akan pernah meninggal seorang anak cucu Adam sebelum semua jatah rezekinya itu diterima. Jadi ente nggak usah khawatir, nggak bakal mati men, kalau belum Allah memberikan semua jatah rezekinya sama kita semua. Kita nggak tahu di mana rezeki,
Tapi rizki itu tahu di mana kita. Jujur dan iman itu juga belum cukup, men. Contoh, ente beriman tapi nggak jujur dalam iman, disebut orang apa? Hah? Mau gocap lagi nggak nih? Gocap. Munafik. Betul. Makanya harus ada hadis yang kedua. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi manusia lain. Banyakin manfaat bagi orang lain. Nah, ini hadis kedua. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia maka bermanfaat bagi orang lain, ya. Ente mau pergi haji 10 kali, ente mau umroh 10 kali, ente sholat malam rajin setiap malam, beribadah apa segala macam yang lain-lainnya, pokoknya top dah. Tapi kalau tetangga ente masih kelaparan, apakah ente masuk surga? Enggak. Allah nggak suka sama Islam yang model kayak begitu. Nah, di dalam hadis ini terkoneksi ada riwayat Nabi, kala itu Nabi sedang sendiri, ya, melihat sosok wanita yang notabene ini sebagai seorang pelacur. Seperti Nabi kagetnya bukan main tuh. Wes, tahu-tahu muncul malaikat Jibril turun dari langit. Apa dikatakan? Wahai Muhammad, ketahuilah bahwa kata Allah, wanita ini adalah salah satu penghuni neraka. Jibril mengatakan seperti itu pada Muhammad. Oh, begitu. Naik lagi Jibril, ke atas. Seling waktu, tak lama kemudian muncullah seorang ibu sambil menggendong bayinya melintas di hadapan sang wanita itu. Nah, ibu-ibu ini nih udah pakaiannya udah kumel, ya, dekil segala macam. Anaknya juga udah menangis. Mungkin ini anak udah kelaparan, ya, udah nangisnya juga udah nggak keluar air mata, udah menggap gitu. Nah, si wanita ini kebetulan lagi asik makan korma. Kebetulan juga kormanya hanya tinggal 1 biji, tinggal setengah lagi, digigit-gigit gitu kan. Nah, kenapa? Karena dia merasa iba si wanita ini, ya, dia merasa kasihan dengan si anak bayi yang kelaparan ini, maka dikasihlah kurma itu kepada si bayi ini. Spontan ini anak diam, tidak ada tangis dan suara apa-apa lagi, sambil diimut-imut tuh buah korma sama Tuhan. Nabi kaget lagi, turun lagi nih malaikat Jibril. Wes, ente lagi Jibril. Begitu udah kira-kira, ya. Ada apa lagi Jibril? Hai Muhammad, ketahuilah Allah telah merubah wanita pelacur ini menjadi ahli surga. Jibril mengatakan begitu kepada Nabi Muhammad. Oh, begitu ya Jibril. Naik lagi Jibril, bolak-balik aja tuh Jibril. Langit kan jauh. Iya. Itulah makna daripada hadis yang kedua ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka sebaik-baik manusia maka bermanfaatlah bagi manusia lain, seperti itu. Jadi ketika kita beriman dan jujur saja itu masih belum cukup. Di dalam kehidupan ini kita harus bisa merasa dan melihat kiri dan kanan kita, depan dan belakang kita. Begitulah kira-kira dalam sebuah hidup. Nah, ini hadis yang terakhir nih, hadis yang ketiga, ya. Agak-agak susah nih. Ini jarang. Maksudnya jarang kita dengar gitu. Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, gocap lagi nih, gocap nih. Gocap bener nih. Masih ada, masih banyak. Betul. Man lam yaskurinas lam yaskurillah. Kita ini manusia, bukan selevelan sama Nabi. Nah, Nabi hari ini berdoa, hari ini dia minta, hari ini juga dikabulin sama Allah. Nah, kalau kita belum tentu seperti itu. Coba ingat sejarah Nabi Musa. Di belakang udah ada Fir'aun sama rombongannya dikejar-kejar. Betul. Nah, terus diikutin sama Fir'aun dari belakang. Di situ Nabi Musa berdoa, langsung dikabulin tuh. Laut Merah terpecah tuh. Terus Nabi Musa bawa rombongannya nyebrangin Laut Merah. Begitu Fir'aun sampai di tengah Laut Merah, Nabi Musa berdoa lagi, langsung kelebu tuh, kelelep semuanya.
Nabi Ibrahim dibakar sama Namrud. Dia berdoa dikit, apinya jadi dingin. Nah kita manusia, gimana caranya Allah menolong? Allah menolong itu dengan menggerakkan semua makhluk-makhluknya itu untuk menolong kita. Satu contoh, pada saat kejadian dahsyat di zaman Nabi Nuh. Masih ada yang ingat nggak ceritanya Nabi Nuh? Gocap lagi nih kalau ada yang ingat nih. Hah? Benar, banjir yang sangat dahsyat. Di zaman Nabi Nuh itu ada seorang syekh yang ahli ibadah. Terus ibadah terus, siang malam, nggak putus-putus dia ibadah. Nah satu ketika ini air udah sampai semata kaki nih. Datanglah tangganya nih 3 orang. Hai orang tua, ayo kita bersama-sama ke kapal Nabi Nuh karena ada banjir besar nanti akan datang. Apa si orang tua ini bilang? Pergi. Saya tidak perlu bantuanmu, saya hanya perlu bantuan dari Allah. Nah ketika banjir udah sampai sedada sini nih, karena ini tetangga merasa kasihan sama si orang tua ini yang ahli ibadah ini, datang lagi dia bertiga. Hai orang tua, ayo, karena nanti tambah lama air semakin tinggi, sebaiknya Anda ikut dengan saya. Apa kata si orang tua ini? Oh tidak, saya tidak perlu bantuanmu. Yang saya butuhkan adalah bantuan dari Allah. Begitu aja dia ngomong. Balik lagi dan nih, pulang deh nih ceritanya tetangganya nih. Begitu udah sampai segini kelelep, banjir udah sampai loteng. Si orang tua ini yang ahli ibadah ini naik di atas loteng. Dia berdoa, dia minta sama Allah. Ya singkat cerita, banjir ini semakin naik, semakin dahsyat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bener aja deh. Banjir datang, ngegulung. Nabi Nuh berserta kaumnya ya selamat. Kanyutlah ini si orang tua ini. Begitu kanyut, matilah si orang tua ini, tenggelam ke bawah arus derasnya air bah itu yang dahsyat ya. Begitu dia mati, dia meninggal dunia, dia protes sama Allah. Allah, Nasrullah, mana pertolonganmu? Allah mengatakan, bukankah sudah aku kirimkan 3 pertolongan kepadamu? Wah, dia bingung. Pertolongan yang mana Allah? Aku sudah mengirimkan pertolongan melalui tetanggamu, tetapi hatimu tertutup karena kesombonganmu. Begitu kata Allah. Oh, baru si ahli ibadah ini sadar. Jadi 3 orang tetanggaku itu engkau yang kirim Allah. Udah kelewat. Kata Allah, bukankah aku yang berkuasa untuk menggerakkan hati manusia? Bukankah aku yang berkuasa untuk menggerakkan manusia untuk menolongmu? Akan tetapi hatimu keras dan kaku untuk menerima pertolongan dariku. Man lam yaskurinas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak dapat berterima kasih kepada manusia, pada hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Inilah yang kita sebut the mass of thanksgiving. Kalau hadis yang pertama tadi amantu billahi mustaqim, itu dalam bahasa Inggrisnya bisa kita sebut the mass of giving of standing. Nah kalau hadis yang kedua masih ingat? Khairun nas anfa'uhum linnas, itu kita sebut the mass of giving. Terus kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah, terus kita meningkatkan giving kita kepada sesama manusia, terus kita meningkatkan thank you kepada semua manusia, agar menjadi pribadi-pribadi yang mantap, pribadi-pribadi yang istiqomah, pribadi-pribadi yang bermoral, berakhlak bak layaknya ilmu dan akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh regenerasi seperti Ananda yang saat hari ini tengah dihitan. Agar tumbuh kita doakan menjadi sosok seorang muslim yang sejati, muslim yang berguna bagi nusa bangsa, negara dan agamanya. Amin ya robbal alamin. Untuk itu marilah kita sama-sama kita mendoakan Ananda Muhammad Okowisesa dapat berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah untuk yang terakhir mari sama-sama kita bacakan doa teruntuk Ananda kita yang tengah hari ini dihitan. Semoga kita mendapatkan keridoannya dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatahhiru minadz dzunub wazid fi umrihi wadfa'i afati an badanihi
wal aujaj ajismihi wajidhu minal ghina wadfa anhul faqra fa innaka ta'lamu wa la na'lamu. Ya Allah, maka sucikanlah dia dari dosa-dosa, tambahkanlah umurnya, jaga tubuhnya dari penyakit, dan tambahkanlah kekayaan padanya, dan jauhkan dari kekafiran. Maka sesungguhnya Engkau Maha mengetahui, sementara kami tidak mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.